Pedang Tumpul Lancelot episode 4, Retakan Ungu di Langit Purba. Kabut pertempuran telah menghilang. King Usro mundur untuk menyusun strategi baru, meninggalkan lembah dalam keheningan yang ganjil. Tim Lancelot bergerak pulang menuju kerajaan. Langkah mereka lebih pelan kali ini. Tidak ada sorakan kemenangan, hanya kesadaran bahwa perang yang sesungguhnya baru dimulai. Valir berjalan di sisi Aurora, api kecil melayang di telapak tangannya sebagai penerang jalan. Pakuito dan Dirot berjaga di belakang. Gusion berbicara pelan dengan Karina tentang pola energi bayangan merah. Hayabusa dan Popheus berjalan terpisah, seakan memikirkan sesuatu yang lebih besar. Di tengah perjalanan, Lancelot akhirnya memecah keheningan. Ada satu hal yang mengganjal, katanya. Kalian menyebut diri kalian KOF tapi, di mana pemimpin kalian? Semua terdiam. Nama itu terasa berat di udara. Chou, jawab Pakuito singkat. Lancelot mengangguk. Jika ancaman sebesar King Usro muncul, seharusnya dia berada di garis depan. Valir menghela napas panjang. Ada alasan kenapa dia tidak di sini. Aurora menatap ke depan, sorot matanya menjadi lebih dalam. Aku melihat kejadiannya, ucapnya pelan. Langkah mereka melambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Lancelot. Aurora menarik napas. Ini bukan kejadian baru. Itu terjadi jauh sebelum kerajaan ini berdiri seperti sekarang. Kilas balik, 3 November, 12.000 sebelum Masehi. Langit Land of Dawn malam itu jernih. Bintang-bintang bertaburan seperti lautan cahaya. Di bawah sebuah pohon tua yang akarnya menjalar seperti ular raksasa, Chou bersandar dengan tenang. Angin malam berembus lembut, membuat daun-daun berdesir pelan. Ia menatap bintang dengan ekspresi damai. Seolah tidak ada perang, tidak ada kegelapan. Hanya keheningan. Aurora, yang saat itu masih mengembara mencari sumber kekuatan es purba, melihatnya dari kejauhan. Ia tidak mendekat, hanya mengamati. Tiba-tiba, langit bergetar. Sebuah retakan ungu muncul di antara gugusan bintang. Bukan seperti kilat. Bukan seperti portal biasa. Retakan itu seperti luka di langit. Aurora tertegun. Energi yang keluar darinya bukan sekadar sihir, melainkan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Suara bergema dari dalam retakan. Jelas. Dalam. Menggema sampai ke tulang. Chou, kembali kemari. Angin berhenti. Daun-daun membeku di udara. Aurora merasakan tekanan besar di dadanya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Mereka memanggilmu, dan karena aku memanggilmu. Chou berdiri perlahan. Wajahnya tidak panik. Ia menatap retakan itu. Seolah ia mengenal suara tersebut. Aurora ingin bergerak. Ingin membekukan retakan itu. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Energi dari retakan menekan ruang di sekitarnya. Tiba-tiba, sinar ungu melesat turun. Menembus tanah di sekitar Chou. Chou, teriak Aurora. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Tubuh Chou tersentak ke atas, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Dalam sepersekian detik, ia menghilang ke dalam retakan ungu. Suara terakhir bergema lirih. Waktumu belum selesai. Dan seketika, retakan itu menutup. Langit kembali utuh. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya pohon tua yang masih bergoyang pelan. Dan keheningan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Kembali ke masa kini. Langkah tim terhenti. Lancelot menatap Aurora dalam-dalam. Jadi, dia tidak gugur? Aurora menggeleng pelan. Tidak ada jejak kematian. Tidak ada sisa energi kehancuran. Hanya perpindahan. Popheus menyipitkan mata. Retakan ungu. Itu bukan portal biasa. Itu celah dimensi tingkat tinggi. Hayabusa menambahkan, mirip dengan resonansi Passwarper, tapi jauh lebih kuno. Valir mengepalkan tangannya. Dan sekarang King Usro muncul, dengan sinergi eksorcist yang juga melibatkan manipulasi jiwa. Dirot menyeringai tipis.
Seolah-olah semua ini saling terhubung. Lancelot menatap langit sore yang mulai gelap. Suara itu berkata, mereka memanggilmu. Siapa mereka? Tak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang tahu. Namun satu hal terasa jelas. Kehilangan Chou bukan kebetulan. Dan mungkin, bukan hanya masa lalu yang bergerak. Aurora memejamkan mata, merasakan aliran energi di udara. Ada sesuatu yang berubah sejak King Usro mundur, katanya pelan. Di kejauhan, awan bergerak membentuk pusaran tipis berwarna ungu samar, nyaris tak terlihat. Hayabusa mengangkat wajahnya. Retakan itu, mungkin belum benar-benar tertutup. Lancelot menggenggam pedangnya. Kalau begitu, kita tidak hanya menghadapi King Usro. Valir menatapnya. Kita menghadapi sesuatu yang memanggil pemimpin kami, sejak 12.000 tahun lalu. Angin bertiup lebih kencang. Langit Land of Dawn tampak tenang. Namun jauh di atas sana, sebuah garis ungu tipis berdenyut sesaat. Seperti luka lama, yang perlahan terbuka kembali. Bersambung,